Nah, lama-lama kemudian perjanjian pertama aku itu alhamdulillah kok bisa, maksudnya rame banget kan, di jalur itu ada jaringan. Jadi setiap buka HP pasti ada yang mau just tip, aku juga mau just tip Rinjani nih, kirimkan foto ini. Tapi waktu itu belum aku cetak, masih foto dari HP. Iya, dari HP. Gitu. Iya, terus just tip ucapan ya lumayan di situ, kayak dapat uang. Bilang Andika berhenti dulu, mau ambil gas. Dia tidak berhenti, jalan terus. Andika berhenti dulu, orang di belakang lagi lagi sakit. Dia minggir, aku balik, ini kan aku dia minggir ke jalur, dia mau kasih aku gas. Ternyata Kak, bukan Andika, bukan orang itu. Selamat pagi teman-teman, pagi, siang atau sore ya, mungkin di tempat kalian nggak pagi ya, tapi kalau di sini kita siang ya. Iya. Siang menjelang sore lah, oke. Dan kembali lagi kita ada di podcast Gendaki Turun Gunung, dan kali ini sama Mbak Rizka. Hai. Mbak Rizka, tapi kayaknya orang-orang juga pada nggak tahu nih, siapa sih Mbak Rizka? Kenapa sih kok kita sampai ngobrol di sini? Atau kita mau ngobrolin apa sih sebenarnya? Nah, nanti ikutin aja teman-teman, karena kita ada pembahasan-pembahasan yang tentunya bakal menarik banget buat kalian-kalian, terutamanya di dunia seputar pendakian. Betul Mbak Rizka? Betul banget. Tapi boleh dong perkenalan dulu. Kan ada kata-kata tuh, tak kenal maka tak sayang, betul nggak? Betul. Jadi kita kenalan dulu deh. Yuk, nama, asal, kegiatan, apalah semua boleh. Oke, jadi halo guys, ada Mas Dede. Halo. Hai, perkenalkan nama saya Rizka Damayanti, bisa dipanggil Rizka. Jadi asal saya itu dari Makassar dan sekarang stay di Jogja. Kegiatannya sekarang ya jalan-jalan. Jalan-jalan sambil cari cuan. Oh, oke. Itu motivasinya ya? Iya. Jalan-jalan sambil cari cuan. Bisa sih. Jadi kita jalan-jalan nggak ngeluarin duit ya? Iya betul Kak. Oke, asalnya dari Sulawesi. Dari Sulawesi Selatan, Makassar, tepatnya di Kabupaten Goa, orang Goa. Yuk. Makassar. Makassar. Begitu aku bilangnya Makassar. Makassar. Ya. Mana suaranya? Yuk, komen cepat, orang Goa. Orang Goa. Oke. Terus di sini kerja nih? Kalau di sini lagi kuliah sambil kerja, kerja, jalan-jalan. Wah, happy banget sih hidupnya. Amin. Oke, udah berapa lama di sini? Kalau di sini di Jogja udah 2 tahun. 2 tahun. Iya. 2 tahun. Udah berapa gunung di Jawa? Kalau nggak bisa dihitung sih kalau misalnya udah berapa gunung. Nggak bisa dihitung. Jawa Tengah ada semua. Kalau Jawa Tengah mungkin yang orang-orang tahu gunung-gunung yang udah terkenal di Jawa Tengah, mungkin Rizka udah kesana. Tapi kalau misalnya ada rekomendasi buat teman-teman gunung yang maksudnya nggak banyak orang kesana, boleh banget juga nanti komen di bawah ini. 3S sudah nih? Sudah 3S. Wow. Alhamdulillah udah selesai berkali-kali. Berkali-kali. Oke. Tujuannya juga kan kalau berkali-kali itu berarti aku ngantar teman kah, atau dari Makassar yang datang ke Jogja ngantar teman. Berarti bisa nih, misal ya teman-teman tuh mau datang, mau naik bareng tuh sama Rizka. Bisa. Boleh banget, yang penting waktunya pas dan nggak ada kegiatan ya gas aja sih. Gas ya. Betul. Tadi dari Makassar, oke. Mendaki gunung, oke. Dari kapan mendaki? Wah, berbicara dari kapan mendaki, asik. Awal mulai menginjakan kaki di gunung, kapan? Awal memulai menginjakan kaki di gunung. Bener. Asik. Oke. Jadi kalau misalnya untuk awal mendaki, awalnya itu aku di kelas 1 SMP. Jadi kelas 1 SMP. Di situ masih ya awal sih, tapi belum kayak aktif banget ya, setiap minggu naik gunung, setiap bulan pasti naik gunung, itu awal. Tapi untuk semenjak aktif banget naik gunung saat orang tua saya lagi paham lah. Tapi aku pikir di situ maksudnya orang tua saya lagi seperti itu, tapi saya berusaha bagaimanapun saya keluar harus bahagia, nggak boleh kayak ada nih Kak orang di luar sana yang orang tuanya lagi ya broken home, tapi dia kayak
keluar deh kayak nakal-nakal atau apa, aku kayak aktivitas positif lah jadi itu ide ya. bagus sih, maksudnya itu Aku- cara bagus sih. Iya, Dan malah jarak. ketagihan. Iya betul. Walaupun dulu awalnya aku nggak izin sama orang tua, kabur ke sana kemari, tapi selagi saya masih bisa menjaga diri saya, selagi masih bisa apa ya? Selagi itu kegiatannya masih positif ya. Betul, Oke. positif ya. Ini aku satset terus naik gunung. Terus setelah itu orang tua saya marah karena naik gunung, tapi marah iya karena awalnya ya. Iya, iya. Nah, terus setelah itu aku buka usaha nih yang namanya Rizka Outdoor Markis Sewa. Rizka Outdoor, di mana tuh lokasinya? Lokasinya berada di Jalan Poros Malino, dekat SD 7 Batangkaluku, guys. Bisa tuh buat teman-teman nih yang lagi pengen naik gunung di area Makassar. Jangan Betul lupa banget. Rizka ya, Rizka Outdoor. Iya, nah setelah usaha saya itu ada, Kak. Orang tua mulai nih. iya, bilang, oh ternyata anakku nggak cuma kayak naik gunung doang habiskan uang ini, tapi aku buka usaha penyewaan alat mendaki, intinya lengkap semua teman-teman. Nah di situ orang tua saya mulai mensupport saya, bilang oh ya nak, tidak apa-apa, maksudnya kalau memang itu fashion kamu ya silahkan aja buka usaha yang menurutmu itu memang yang kamu suka, seperti itu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah orang tua saya mendukung kemanapun saya berada. Wih, selamat ya. Jadi kayaknya kita memang perlu kasih pembuktian dulu nih ke orang Betul. tua ya, kalau ini tuh sebenarnya bukan cuma kegiatan-kegiatan negatif atau kegiatan yang bikin capek aja, tapi ada sisi positifnya nih yang bisa Iya diambil. betul banget Kak. Oke, dan aku pengen tahu, udah sering mendaki di Gunung Makassar kan? Iya betul. Oke, dan sudah ke Jawa, sudah naik gunung di Jawa juga. Betul. Apa perbedaan signifikan dari gunung area sana sama gunung di Jawa? Oke, pertanyaan yang sangat menarik buat saya. Karena kan Rizka alhamdulillah udah keliling, bukan sih keliling Indonesia, ya juga. Maksudnya udah dari ke Pulau Maluku, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan kalau dibilang dari perbedaan gunung mungkin semuanya berbeda-beda. Nah, kalau misalnya antara Gunung Sulawesi Selatan dan Gunung Jawa itu ya bedanya itu kalau Gunung Jawa kan terbuka nih, maksudnya view-nya itu kayak terbuka banget, nggak sama di Sulawesi yang kayak hutan, kita lewat hutan-hutan banyak hutan lumut. Terus di Jawa itu simaksinya ya cukup lumayan mahal. Terus kalau di Sulawesi cuma 5.000 sampai 10.000 doang. Yang mahal itu cuma di Bulu Saraung doang kan, yang berapa mahal? 25 sampai 30 sih kalau nggak salah ya, karena aku lama banget nggak ke sana, nggak tahu sekarang berapa. Kalau dulunya segitu. Rizka itu simaksi 5.000 sampai 10.000. Betul. Di sini cuma dapat cilok sayang. Sulawesi. Iya, di sini cuma dapat cilok. Lumayan sih, oke Iya, sih. Kak. Maksudnya aku kalau misalnya ke sana pun bakal kaget. Yakin ini simaksi, ini belum parkir kan? Parkir aja bisa 20.000 Iya betul gitu. Kak. Terus untuk treknya, kalau dibilang untuk trek, kalau trek bukan sih mau menggampangkan gunung, setiap gunung itu kan berbeda-beda, setiap gunung ada apa namanya? Iya ada tantangannya sendiri. Kalau di Jawa itu, kalau menurut saya ya, menurut pengalaman saya, menurut yang saya pernah ke Jawa ke gunung. Kalau misalnya di Jawa itu treknya ya cukup landai doang, kayak kalau langsung treknya mendaki, trek langsung mendaki. Sedangkan kalau di Makassar itu kayak naik turun kayak Bawakaraeng. Bawakaraeng itu kan emang sih MDPL-nya 2.000-an doang, tapi itu sangat luar biasa Kak, sangat luar biasa ininya. Tantangannya treknya capek banget sih, karena harus melewati naik turun. Kalau di sini cuma kayak gunung ya udah iya satu kali kan? Ya udah kayak gitu. Kalau kita trekking naik ya udah naik, kalau turun. Terus untuk airnya juga sih, kalau di air Jawa tuh kayak sumber airnya susah, dan kita harus bawa dari base camp, dari base camp airnya. Sedangkan kalau di Sulawesi itu melimpah banget sumber airnya Kak. Ada air terjun kayak Tanra Lili, ada sungainya,
Apalagi Lembaloy ada sungainya, Bawah Karaing pasti ada sumber airnya. Gunung yang nggak ada sumber airnya itu nggak ada, semua ada. Oh, iya. Bawa aja botol kosong ya? Iya betul Kak, bawa aja botol kosong. Jadi di Sulawesi itu full ini melimpah airnya. Oh asik banget tuh. Oke, si Maxi udah jauh beda nih ya sama Jawa ya kan. Nah. Di sana murah banget tuh hitungannya, 10.000 udah bisa. Kalau di sini kayak harus 30 lah minimal, si Maxi sekitar segituan. Iya. Oke, dan untuk view jelas beda ya. Iya. View, track, oke. Selain itu nih, ada lagi nggak yang paling menurut Rizka? Oh, ada tuh, misalnya anak-anaknya atau kebiasaan pendakinya atau kayak gimana gitu. Oh, kalau misalnya untuk para pendakinya ya, Yes. kalau menurut saya sih, kalau pendakinya itu di Sulawesi Selatan, kalau aku lihat-lihat itu aja, karena misalnya kan Poros Malino nih yang ada titik kumpulnya, namanya di Nindimar ya. Kalau sekarang Nindimar namanya. Nindimar. Iya, Nindimar itu tempat untuk istirahat, untuk beli logistik, untuk apa kayak gitu. Jadi kita pasti akan ketemu. Terus sedangkan di Jawa itu kayak nggak tahu di mana titik poinnya selain di base camp. Baru kan di Jawa ini banyak base campnya, banyak banget base campnya. Sedangkan kalau di Sulawesi Selatan di Goa itu base campnya kita cuma bisa hitung berapa doang, kayak Bulubaria berapa doang kayak gitu. Bawah Karaing, apalagi kan Lompo Batang teman-teman. Kalau misalnya di Lompo Batang itu yang dulu aku mendaki di Lompo Batang itu cuma 1 base camp, 2 base camp, 3 base camp, intinya bisa dihitung lah 3 base camp kayaknya. Jadi kita pasti akan ketemu sama teman-teman yang kalau misalnya sama jadwalnya, sama jadwal mendakinya pasti kita saling kenal. Oh dia jadi kayak itu aja. Hafal ya. Iya, kalau di Jawa kan luas, ada dari Bandung, Jakarta, Bekasi, jadi. Oh iya. Dan dari pendaki lebih solid ya jadinya. Walaupun kita cuma ketemunya di tempat kita beli logistik. Nah. Gitu. Oke. Tuh ya teman-teman. Jadi nggak cuma Jawa aja yang gunungnya cantik, tau gak sih? Cantik banget ya sana ya. Betul masih banget. Asri gak sih? Betul banget, apalagi di Lembah Loe, teman-teman. Lembah Loe. Iya, aku juga penasaran, maksudnya heran banget sih sama orang-orang yang kalau misalnya aku mendaki di gunung-gunung Jawa dan orang itu nggak kenal daerahku, maksudnya di dekat daerahku tuh gunung ada, ternyata gunung, oh ini bagus nih, ini cantik banget nih, ini view-nya masih asri banget. Nah di sana itu ada Lembah Loe teman-teman. Lembah Loe itu kalau dipikir, kalian bisa sih nanti lihat di Instagramku aja Lembah Loe. Nanti kalau misalnya mau tulis bawah ini aja ya Lembah Loe. Ada juga Danau Sleng, Lembah Rama, Bawah Karaing, Lompo Batang, dan orang-orang Jawa cuma taunya itu Seven Summit Indonesia yang ada di Enrekang, Latimojong. Betul. Latimojong. Cuma pasti Kak tahu ini nggak, pasti dia nggak kenal, nggak tahu kenapa bisa mereka nggak kenal dengan gunung yang secantik ini. Mereka seringnya tanya, udah pernah Latimojong? Ya belum? pasti, Gitu, kan? iya pasti cuma kayak Latimojong doang. Jadi kayak gimana ya? Kayak kalian nggak tahu nih, ada yang lebih cantik tahu. Iya. Gitu. Ada yang lebih cantik banget. Berarti bisa tuh kalau misalnya mereka niatnya ke Latimojong, mampir tuh ke Lembah Loe bisa. Tapi emang sih kalau dipikir dari Latimojong mau ke Lembah Loe itu emang beda sih jalurnya. Beda. Kalau Latimojong ke Enrekang jauh, dari Makassar ke Enrekang itu 6-7 jam. Wow. Jadi tapi kalau misalnya mau balik, kan kalau misalnya mau balik lagi ke daerahnya masing-masing, mau naik pesawat atau kapal kan kembali ke Makassar. Jadi kalau misalnya dari Makassar mau ke tempat ini yang aku udah sebut tadi, bisa. Maksudnya kalau udah ada kenalan, apalagi kalau kalian sudah kenal Rizka dan waktunya tepat dan waktunya ada, boleh banget aku nanti antar teman-teman kalau misalnya mau ke gunung ini. Oke. Oh ya, tadi kita sempat ngobrol juga nih Re, sebelum acara ini kan. Iya. Tadi katanya mau ke Latimojong ya, kapan tuh? Latimojong. Tadi mau ikut ya kan? Guys, sekalian ya. Sekalian boleh ajak tuh. Oh iya guys. Iya boleh banget. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia, warga Indonesia, asik seluruh Indonesia nih aku ajak. Jadi nanti kita ada trip di tanggal 15, 16, 17 Agustus. Not sih, wajib sih. Ini 17 Agustus, 15, 16, 17 Agustus. Wah, 17-an di atas
kita upacara di atas insya Allah, dan bukan hanya mendaki teman-teman, bukan hanya mendaki sama Rizka, tapi insya Allah Rizka bakalan bawa tamu dari Jawa yang ini emang orang-orang pasti kenal dengan orang ini. Maksudnya kita sharing session. Maksudnya mau bertanya Kak, bagaimana sih, sharing session aja, nanti ada memang waktu yang kan kita mau silaturahmi sama teman-teman di sana. Apalagi lama nggak ketemu, apalagi yang di DM Kak, bagaimana sih tips Kak, bagaimana sih ini. Jadi nanti kita di situ langsung, iya langsung DM kan lama, iya kan? betul Kak. Itu aja kalau kebaca ya. Iya. Di DM banyak. Jadi langsung ya. Maksudnya saling belajar, bukan berarti Rizka di sini kayak udah kayak kesana kemari ilmunya banyak, pengalamannya banyak. Di sini saling sharing, saling belajar. Iya, seperti itu. itu. Tuh, ingat teman-teman, tanggal 15, 16, 17 Lati Mojong ya. Lati Upacara Mojong. di atas. Kuat apa coba? Ada Rizka, nanti dikasih tahu nih. Oh, jalurnya seperti ini. Oh, setelah ini kita lihat itu. Iya. Gitu ya Rizka ya. Betul. Oke. Tapi ngomongin tentang Instagram nih, aku juga sempat scroll ya, aku sempat stalk nih Instagramnya Rizka, kayak wah ternyata Rizka begini ya. Dan ada satu konten yang aku penasaran banget dan aku pengen ngulas itu. Apa tuh? Apa tuh? Tentang just tip. Wow. Just tip. Iya, just tip, betul. Itu menurutku kayak aku jadi penasaran. Ini tuh dapet ide dari mana sih? Oke guys, langsung saja ya di sini aku jawab. Itu bukan hanya kakak yang bertanya soal ini ya, soal banyak banget di DM Kak, begini Kak, bagaimana Kak, gimana sih awalnya? Oke, langsung di sini ya, langsung di obrolan ini. Jadi untuk just tip pertama kali aku buka just tip itu pas ke Gunung Rinjani yang pertama aku di 2021 intinya itu. Oh, udah lama banget. Iya, udah lama, tapi di situ aku cuma kayak iseng-iseng doang. Buka deh, soalnya kan ya kalau misalnya tiga orang yang ikut ya lumayan lah 150.000 uang makan, uang ojek di sana. Nah, lama-lama kemudian Rinjani pertama aku itu alhamdulillah kok bisa, maksudnya rame banget kan, di jalur itu ada jaringan, jadi setiap buka HP pasti ada yang mau just tip. Aku juga mau just tip Rinjani nih, kirimkan foto ini. Tapi waktu itu belum aku cetak, masih foto dari HP, dari HP, ya terus just tip ucapan deh, lumayan di situ kayak dapat uang 1 juta lebih lah, maksudnya untuk just tip Rinjani yang pertama 1 juta lebih, dan itu membantu saya untuk keliling lagi, lanjut perjalanan ke Bali, ke Jawa, sempat ke Jawa lagi. Tapi kamu udah expect belum sih kalau wah ini bakal banyak nih, atau kayak gimana, atau awalnya cuma iseng, abis itu nggak nyangka ternyata oke juga gitu? Enggak Kak, aku lihat dari peluangnya. Kalau misalnya gunung ini adalah gunung yang terfavorit di Indonesia, atau gunung-gunung atau gunung yang pendaki yang pengen banget ke sini, ke gunung ini, pasti aku buka. Kayak kemarin Rinjani, Banda Neira juga. Oh, Banda Neira juga. Banda Neira, rame banget. Aku dari Binaya, turun Binaya, uangku kok malah menipis. Coba deh aku buka just tip di storyku. Yalah, banyak banget yang mau just tip ini Banda Neira. Aku buatkan video. Bahkan aku kan di Banda Neira itu nggak ada motor, jadi aku jalan kaki ngecetak foto teman-teman. Jadi di situ bantu lagi jalan aku. Aku di situ dapat lumayan juga. Iya, betul. Itu membantu aku untuk pulang, untuk makan di sana, untuk lanjut lagi ke Bromo, keliling aku ke Sulawesi itu 2 hari doang aku transit di sana, nggak pulang. Cuma kayak ke Lembaloe doang. Sudah itu 1 malam doang di rumah sih, tapi sudah itu 1 malam, besoknya pulang karena ada kegiatan lagi di Jogja. So itu ke Bromo, intinya keliling deh. Sampai di Bromo lagi aku buka just tip lagi. Ada dapat di situ 500.000. Maksudnya uang Bromo aja ya? Iya, Bromo. Nah, Bromo, Lembalo, intinya kalau misalnya aku mulai long trip pasti bakalan buka just tip. Kayaknya kamu perlu ini deh, yang ada cetak otomatis tuh deh, kayak jadi bawa sendiri deh. Kalau gitu kan nanti kamu
susah. Aduh, mana nih tukang cetak nih di blog? Iya. Mana yang ada ya kan? Tapi Harus sebelumnya jauh-jauh iya emang aku buka Just Tip itu jauh-jauh hari biar bisa aku Oh. cetak. Kalau misalnya udah mau hari H dan mau Just Tip foto itu aku udah close. Karena kalau misalnya mau Just Tip ucapan doang dari aku, hal kayak ucapan dari aku Iya, doang ya bisa. ya. Tapi kalau Untuk foto yang mau kadang dicetak prepare-nya enggak. perlu lebih ya guys. Betul Kak. Oh, Dari iya, situ bagus sih setiap mau ke gunung merbabu apa pasti buka Just Tip. Maksudnya walaupun 200.000 ya lumayan ya, uang bensin, uang makan. Betul. Iya, apalagi sekarang, rame banget semenjak videoku masuk di TV, videoku FYP berjuta-juta, itu rame banget Kak. Alhamdulillah kayak cuma iseng-iseng doang bikin konten Iya. Just Tip lah. Kok rame? Ya, Abah. itu rezekinya Alhamdulillah, Rizka, iya, alhamdulillah. Rezekinya Rizka dari situ, mulai dari orang tua support, dan Amin. situ ada jalannya. Betul, itu Kak. rezekinya Rizka itu. Terus aku mau tanya nih Riz, ada nggak sih orang yang komplain gitu misalnya, Kak itu kok kayak gitu sih, aku nggak cocok fotonya, Kak itu harusnya kayak gini, Kak gimana sih, kayak gitu. Sebelum mereka komplain, aku ada form nih Kak, maksudnya form dan catatan. Kalau misalnya kan di gunung kita nggak tahu kondisi alam, Iya, kita nggak tahu cuaca di sana bagaimana. Kayak kemarin aku ke Rinjani, aku buka lagi Just Tip kan Kak, yang Rinjani kedua, ketiga, ya intinya Rinjani lagi. Aku dapat kabut, badai, tapi nggak tahu teman-teman udah kayak maklum lah, maksudnya yang penting Rizka selamat katanya. Yang bilang nggak apa-apa Rizka misalnya kabut ini, yang penting selamat kan. Tapi ada di note aku bilang sebelum aku mendaki mohon maaf ya Kak, misalnya kalau Rizka dapat cuaca kayak gini, intinya aku jelaskan kayak gitu biar Iya, nanti iya. mau tidak mau dia terima. Badai pun aku tetap foto karena dia udah amanah ya, berikan tanggung jawab kepada saya, dan uangnya sudah dipakai buat makan, uangnya sudah dipakai jalan, jadi mau tidak mau harus berusaha mungkin bagaimana caranya ini dapat view bagus. Kemarin aja aku lama di jalur Kak, nunggu ya Allah kapan kebuka. Teman-temanku udah nyampe di atas, aku masih di jalur. Bayangkan di letter E Rinjani sendirian. Aku juga bawa trip di situ, tapi teman aku ada sih kan, kalau aku buat trip pasti ada tim. Jadi gitu. iya, ada Jadi guide, backup ada ya. yang backup. Jadi Kak bilang nggak apa-apa, aku selesaikan ini dulu. Tunggu kebuka ini, karena kan pas badai di situ aku foto, tapi alhamdulillah dapat view-nya Rinjani. Tapi pas yang Just Tip ucapan di puncak ya kabut sih. Pas ada juga orang yang bilang ya sayang banget ya Kak kabut. Nah iya Kak, aku minta maaf Kak, bilang minta maaf ya Kak begini ini pas. Terus itu ada refund nggak dari Rizka atau gimana sistemnya kalau kabut tuh kayak gitu? Kalau tergantung orangnya. Kalau misalnya mau ganti lagi, kayak misalnya nih aku lupa, kalau misalnya dapat cuaca yang begitu kan harus mau nggak mau kan udah ada kesepakatan harus terima. Oh gitu. Iya. I see. Tapi ada maksudnya di foto, walaupun mau kabut kah mau ini kah, yang penting aku sudah berusaha mungkin, karena uangnya udah kepake, masa mau masih kembalikan uangnya nggak ada. Betul. Karena itu juga nggak sesuai sama. Iya, sesuai yang kita nggak mau juga seperti itu. Betul. Nah, kalau misalnya aku lupa, ya itu baru aku kembalikan uangnya. Kalau misalnya aku lupa foto bukan lupa foto sih Kak, kayak lupa aku cetak. Aku lupa cetak. Mana nih fotonya? Wah, ternyata aku lupa. Aku konfirmasi ke dia, mohon maaf ya Kak, ternyata kelupaan. Ternyata ini nanti kalau misalnya aku kasih opsi, aku nanti mau ke gunung ini Kak, mau nggak kalau di gunung sini? Oh gitu ya. Kalau misalnya tidak, aku transfer ulang kayak gitu. Oh gitu ya, oke sih. Memang kalau di gunung tantangannya cuaca sih. Cuaca kayak kita nggak tahu kalau di gunung ini. Bener sih. Tapi kalau dari teman-teman kamu sendiri, itu tuh mereka kebanyakan titip ke kamu atau malah dari orang-orang luar yang kamu nggak kenal? Nggak kenal semuanya. Semuanya nggak kenal? Kayak tiba-tiba aja gitu? Nggak kenal Kak. Kak Rizka titip dong. Iya, HP ku aja ditinggal tidur 2 jam 3 jam, rame banget. DM aja turun. Makanya kemarin aku solo hiking karena udah capek. Udah capek balas DM. Alhamdulillah sih, maksudnya bukan sih bilang kayak Kak kenapa nggak ambil admin atau bagaimana. Aku nggak ambil admin karena aku yang mau jalankan. Aku yang tahu orang, ini dia maunya. Aku tahu profilnya. Ini fotonya. Kayak langsung dari aku aja biar nggak pusing nantinya kalau mau kirim ke sini. Iya betul. Paham nggak sih Kak kalau misalnya ini?
Kalau admin beda kan sama Iya. yang kita tahu tuh orangnya maunya kayak gini. Tapi Nah, nanti kita perlu jelasin ke orang iya. lain. Belum tentu dia nangkepnya sama. Betul Kak. Oke. Bilang kayak ke orang kedua, misalnya adminku jelaskan aku kayak, kenapa kalau aku bisa sendiri kenapa tidak? Betul sih. Lagian juga lebih hemat. Iya betul. Kemarin sih sempat temanku yang balas DM pas aku naik gunung, dia kewalahan juga. Oh ya. Iya dia capek. Jadi kamu waktu naik gunung nih, ada temanmu yang kamu pegangin HP untuk pegangin akun untuk balas DM. Iya. Cuma kayak padahal cuma balas doang yang form itu kan, udah ada formnya. Jadi kalau misalnya dia udah just tip, langsung kirimkan aja, tempel, salin, maksudnya kirim gitu aja. Oh, jadi udah kamu prepare nih. Betul. Oke. Jadi formnya. kayak kita tuh kalau mau titip juga gimana ya, lebih terstruktur gitu Iya. kan. Oh, bisa tuh, Riz. Oke, awalnya dari iseng. Iya, iseng-iseng doang. Iseng-iseng doang, terus jadi Ya emang sih anaknya Kak, kalau misalnya uangnya lagi menipis pasti berpikir bagaimana caranya saya dapat uang. Maksudnya dengan cara yang halal, entah itu menjual apa, menjual kue, menjual ini, bawa trip, bawa tamu, kayak pasti ada saja. Ini pikiran ke apa ya? ih, oke banget sih kamu. Iya Kak. Dulu jual kue, jual kue Buat untuk beli tenda untuk penyewaan. Kalau jual kue nih kok, ya Allah nggak bisa aku jelaskan, panjang banget ceritanya. Pas kamu masih sekolah itu ya? Iya. Pas SMA berarti ya? Iya masih SMA. Itu. Pas SMA di SMK Telkom. Dan itu yang bikin orang tua, oke, kita support kamu. Iya. Gitu. Iya. Kamu anak berapa sih, Nis? Anak kedua dari 3 bersaudara. Oke, tengah ya berarti. Tengah. Tapi aku sendiri doang dari dua saudaraku, cuma sukanya di rumah, maksudnya di rumah main game, sedangkan aku anak cewek yang nggak bisa diam di rumah. Nggak bisa diem di rumah dia? Nggak bisa, sakit aku Kak. Sakit? Iya. Diem di rumah sakit? Betul, kayak apa ya, kayak ini kakiku apa? Kayaknya mau jalan sendiri. Iya, kayak apa ya, kayak naik asam urat atau apa, kayak lemas gitu. Jadi harus olahraga, maksudnya. Aku pun juga kalau mau naik gunung nggak pernah olahraga, jadi gimana ya, harus sakit kepala lah, entah apa, intinya harus. Bentar, ini aku yang jadi sakit kepala, ini lagi mikir gimana ceritanya orang istirahat di rumah tapi malah jadi sakit. Iya Kak, kalau sakit kalau misalnya apalagi satu bulan tidak berkegiatan, rebahan terus, itu penyakit mulai datang. Kalau misalnya penyakit udah mulai datang lah, harus ini keluar kayak gitu. Terus kamu mau tanya, kamu naik gunung sebulan berapa kali? Ya minimal ya Kak, minimal itu 1 kali. Kalau ada waktu ya setiap minggu. Kalau misalnya lagi ini nggak ada tugas Kak atau apa, kalau misalnya juga uangnya mendukung ya gas saja. Setiap minggu naik gunung. Kalau di Sulawesi, kalau di sini kan ada bukan hanya naik gunung doang, ada kerjaan lain yang iya, ada kegiatan. Intinya adalah sebulan sekali, kalau tidak mumet. Intinya adalah dia sakit kalau dia nggak ngapa-ngapain. Betul, sakitnya sumpah. Nggak tahu itu maksudnya nggak dari sononya. Tapi kamu pernah kepikiran gak sih kalau naik gunung itu capek? Maunya aku capek, aku bosen banget naik gunung kayak gitu. Pernah nggak kepikiran? Kalau kepikiran naik gunung bosan dan capek enggak sih Kak? Enggak. Sampai sekarang enggak. Mungkin alhamdulillah kalau misal sekarang lagi fisik oke, ini masih masa-masa aktifnya, masa-masa ininya mau kesana kemari. Enggak sih, capek sih, capek emang iya. Betul. Tapi kalau bosan tidak. Iya betul, kayak gitu. Capek iya, kalau naik gunung ya capek. Iya, bosan iya, tidak. Siapa bilang naik gunung gak capek itu? Siapa bilang? Kalau Rizka sendiri tim solo apa grup? Tergantung ini Kak, situasi, kondisi, keuangan. Oke. Kalau misalnya pengen sendiri, pengen gak mau ngobrol sama siapapun, pengen kayak me time, ya solo hiking. Tapi kalau pengen kayak buat konten random, pengen teman-teman nanjak bareng, ayo tergantung sih, dilihat dari ininya Kak. Moodnya juga ya. Mood. Kalau lagi gitu pengen sih sendiri ya sendiri aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sendiri, jangan solo dulu baru jangan apa ya,
Kan orang-orang kalau lihat aku solo langsung dia mau solo, jangan, harus ikut dulu di rombongan. Oke, Kayak jadi biar gitu. tahu ya. Iya, biar tahu. Paling nggak asal lah tiba-tiba solo terus prepare-nya ternyata kok kurang. Betul Kak, solo juga bukan berarti kita kayak FOMO, kan ada nih namanya. Ada sih. Kata-kata FOMO, ikut-ikutan. Ikut-ikutan tapi dengan prepare yang kurang maksimal. Betul. Gitu. Tapi kalau dari Rizka sendiri ada tips nggak sih buat solo yang safety itu kayak gimana? Kalau menurut saya untuk solo hiking itu yang pertama ada dukungan dari orang tua. Yang itu izin utama ya. Izin dari orang tua. Yang kedua ada keberanian. Kalau misalnya nggak berani, baru mau keluar rumah, ada nggak? Maksudnya baru keluar rumah dia negative thinking. Nanti ada yang jahat sama saya atau apa? Nanti ada hewan. Iya betul Kak. Iya. Hilangkan rasa negative thinking teman-teman. Selalu ketika kita mau keluar, selalu berpikir positif, karena hal-hal baik di pikiran kita insya Allah akan datang hal-hal baik juga, seperti itu. Dino gitu ya. Jangan mikir yang macam-macam dulu. Betul. Jangan overthinking dulu ya. Nah Kak, iya. Untuk prepare. Kalau untuk prepare-nya, apa nih yang perlu disiapin? Kamera otomatis ya kan. Untuk prepare-nya, sebelum ini harus tahu ilmu kayak pengetahuan tentang kalau misalnya ada apa-apa di gunung, emergency kayak gitu, ya harus tahu yang kayak gitu. Saya harus bagaimana? Betul. Iya, kalau misalnya hujan kayak gimana? Apa aja yang perlu dibawa? Kayak gitu. Terus sebelumnya harus olahraga dulu ya, walaupun kalau saya sih nggak pernah olahraga, tapi ya setiap orang beda-beda ininya, fisiknya beda-beda. Ini nggak pernah olahraga kalau misalnya mau naik gunung. Tapi kalau untuk teman-teman harus wajib olahraga. Karena dilihat juga dari kebiasaannya. Iya mungkin ya Kak. Iya. Kalau Rizka sendiri dia nggak perlu olahraga, tiap hari juga olahraga. Dia olahraga itu nggak harus yang kayak apa ya? Iya biar nggak gitu. Iya. Tapi kalau aktivitasnya dia sudah kayak gini, olahraga kayak apa lagi? Jadi harus olahraga dulu. Persiapannya matang, maksudnya bawa tenda, logistik, fisik kuat. Kan apalagi sendiri kita bawa tenda, bawa barang, SB, lain-lain, alat masak. Dan kalau misalnya teman-teman, ini juga tips ya Kak. Untuk teman-teman yang mau solo hiking juga, kalau misalnya untuk logistik nih dan cuma 1 malam doang, aku rekomendasikan bawa makanan jadi aja. Kayak kemarin sempat aku buat konten di Instagram aku, bawa ini kayak nasi jadi, terus ayam crispy. Ini 2 ayam crispy ini kayak bertahan karena kan di gunung dingin. Apalagi kalau nasi itu berapa sih nasi yang saya butuhkan, jam berapa sih sampai saya di sana, misalnya Gunung Sindoro, saya sampai di base camp, di tempat campnya itu jam 1 siang. Saya makan siang, malam, dan besoknya pagi. Berarti kalian bawa 3 nasi 3 ayam kayak gitu. Makanan jadi biar simple banget, biar nggak bawa nesting, nggak bawa kompor. Walaupun emang sih harus bawa, tapi gimana ya? Kalau sendirian itu agak ribet juga sih. Iya betul. Soalnya kalau sama tim itu beda lagi. Nah kan kalau sama tim ada yang bawakan nesting. Tapi ini bisa sih kalau misalnya ini bawa makanan jadi aja. Kan aku kemarin ke Sindoro nggak bawa nesting, bawa kompor, makanan jadi. Yang penting cemilanku banyak. Cemilan itu banyak. Maksudnya sesuaikan juga roti. Iya betul. Biasanya yang paling sering itu adalah coklat ya kan? Iya, coklat. Itu oke banget, apalagi di jalur buat emergency food itu oke banget. Iya betul. Oke, ada lagi nggak tips-tips gimana gitu? Nggak usah tipsnya udah banyak tadi. Aku pengen tahu aja pengalaman mendaki kamu yang paling menurutmu wow banget, yang sampai sekarang nggak pernah kamu lupain, kayak wah aku tuh inget terus gitu. Ada nggak pengalaman? Kalau soal pengalaman, banyak banget sih, tapi ini pengalaman yang tidak pernah saya lupa. Iya itu. Tidak pernah saya, ini memori banget. Oke. Jadi kepo nih malahan. Apa nih? Oke, pertama-tama asik. Lanjutkan. Jadi untuk pengalamanku itu kemarin
Mungkin teman-teman dia udah tahu. Aku kemarin bawa trip Kak, open trip di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gunung Bawah Karaeng. Gunung Bawah Karaeng Vieta Soso. Nah di sini aku bawa tamu, bawa teman 40 orang, 42 kah atau intinya 40-an. Dan di situ saya punya tim 6, 7, intinya lebih banyak juga timnya di situ. Nah ada di sini di rombongan aku cewek 1 orang, emang sudah kenal sih, udah mendaki sebelumnya sama dia, tapi aman-aman aja. Pas naik, kok ini teman aku kayak maksudnya lemas banget ya, maksudnya lemas, kayak capek, lelah, letih, lesu. Iya, cewek ini ya. Terus aku nyampe nih, udah mulai trek nih, nyampe di pos 10 Bawah Karaeng. Nyampe di pos 10 Bawah Karaeng, tenda semua udah siap, semuanya udah makan dan lain-lain sebagainya. Ini temanku tiba-tiba pingsan. Iya, tiba-tiba pingsan. Itu kan sudah tiba-tiba posisinya udah di tempat camp nih Kak, di pos 10. Pos 10 ya. Nah, dia pingsan, terus dia kayak mengamuk gitu, kayak aku tahu sih Bawah Karaeng emang kayak gimana mistisnya, aku tahu. Tapi iya aku tahu. Nah setelah itu cewek ini pingsan, aku di dekatnya selalu bacakan surah-surah ini itu. Setelah itu ada temanku yang emang pintar ngehandle orang yang seperti itu, dialah turun, timku turun. Terus setelah kejadian udah sadar nih. Nah turunnya ini yang paling nggak pernah aku lupa. Turunnya kan dia udah lemas juga. Temanku dipegang sama timku. Ini si cewek dipegang sama timku. Maksudnya jalan kayak gini, pingsan lagi di jalur, pingsan. Nah pingsan, dia dikasih kasih pinggir dipinggirkan dulu kan. Pinggir kan nggak bagus kalau misalnya di jalur di trek itu kan, harus memang dipinggir karena kan kita tidak tahu apa yang lewat gitu itu. Terus dipinggir, terus ini temanku kayak ya Allah Kak, di situ posisinya ekspresinya kayak ya Allah mau dibilang kayak meninggal kayak gitu Kak. Pucat banget berarti. Pucat sumpah. Aku pikir ya Allah aku nggak mau lagi bawa trip, sumpah ini terakhir kali aku bawa trip, nggak mau lagi. Dan di situ posisinya aku kayak udah panik, udah kayak ini semua campur aduk. Temanku terus ini timku bilang Rizka ambilkan gas karena mau tahu kan hipotermia itu yang emang kedinginan menggigil. Emang cuacanya waktu dingin banget. Iya kan, Bawah Karaeng emang dikenal dengan cuaca yang paling dingin. Terus bibirnya ungu kayak orang-orang ini Kak, ungu dan berbusa kayak intinya mau lah ya Allah, anaknya orang saya bawa kan, pasti kalau ada papanya pasti namanya siapa yang bawa ini, Rizka outdoor. Jadi sudah itu aku tuh temanku bilang Rizka gas, ambilkan gas di depan. Nah aku buang cepat ke relku, aku buru temanku yang di depan. Buru temanku di depan di trek. Aku jalan. Aku panggil ini namanya Andi. Si temanku ini namanya Andika. Bilang Andika, berhenti dulu, mau ambil gas. Dia tidak berhenti, jalan terus. Andika berhenti dulu, orang di belakang lagi namanya? Iya lagi sakit. Dia balik kayak gini, dia kayak memanggil dia berhenti. Dia gimana? Kayak jalan terus aku ikuti terus, dia balik kayak gini, kayak memanggil begini. Belum sih, terus Andika berhenti dulu. Andika kayak marah di situ, kayak panik. Andika cepat, orang mau kasih nyalakan kompor biar nggak terlalu dingin. Lama-lama kemudian udah mau nyampe di pos 6. Ini kan di pos 7 temanku. Aku udah mau nyampe di pos 6. Bila ini Andika kenapa nggak berhenti? Kamu ngejar dia dari pos 7 sampai pos 6? Iya pos 6. Dan dia tuh sempat noleh. Iya, sempat noleh. Cuma dia jalan lagi. Nah, terus dia aku baru sadar pas mau di pos 6. Pos 6 kah pos 5? Intinya itulah. Dia minggir.
Aku balik, ini kan aku dia minggir ke jalur, dia mau kasih aku gas. Ternyata Kak, bukan Andika, bukan orang itu, bukan temanku Kak. Mungkin karena aku panik, mungkin aku kayak ini, jadi kayak orang makhluk halus itu kayak bagus nih dikasih jadikan. Tapi alhamdulillah bagusnya dia tidak mengajak aku ke jalur yang salah, tapi dia ngajak jalur ke yang tetap jalur turun ke ini. Dia terus aku baru sadar, astagfirullah bukan Andika. Langsung aku lari ulang. Tapi itu kayak orang beneran kan? Bukan Kak, bukan orang beneran. Tapi pas aku buru dia temanku persis, mirip. Betul, mirip. Pas aku nyadar, astagfirullah, ini bukan temanku. Aku dan dia kayak baru sadar aku. Dan dia bukan asli. Bukan Kak. Dia asli. Maksudnya kayak bukan, ya Allah orang ini terus lewat. Terus lewat. Dia minggir. Terus aku turun, aku lari di situ. Aku jatuh. Kamu tahu dia berhenti. Iya, berhenti. Kamu ngelewatin dia. Iya, bilang aku lihat kayak ya Allah, ya permisi, assalamualaikum, tabe. Kan tabe itu permisi, bilang. Permisi, maaf. Kayak gitu. Langsung lari aku. Terus aku jatuh di situ di batu kayak kebentur. Aku bilang ya Allah, bukan Andika, kayak menangis dia. Bayangkan Kak, di situ sendiri dan mau maghrib. Aku nyampe di pos 6. Ya Allah, bukan, langsung aku ternafas. Astagfirullahaladzim, sekali sadar. Terus di situ, udah jauh banget. Aku mau naik, bagaimana? Kalau aku naik pasti aku lihat lagi dia. Enggak mau deh. Dia masih di situ, dia berdiri di situ kan? Iya, berdiri dengan aku. Jadi aku juga tahu punya. Aku kepikiran buat naik aja kayak enggak sih, tapi kamu dilema. Aku naik nggak mau di sini aja aku nunggu dia. Ya Allah, aku nggak bawa sama sekali, orang panik. Senter kamu juga nggak ada. Aku buang Carol, lari terus jalan kejar si Andika ini. Sampai waktu kamu lewatin dia noleh ke kamu. Nol, kayak muka gimana? Maksudnya gitu. Iya. Kan aku juga tipikal orang yang bukan gampang sih lihat kayak gitu, tergantung kondisi ya Kak. Maksudnya mungkin karena udah panik, udah capek. Ya Allah, bukan maksudnya. Jadi sampai di pos 6 aku bilang, baca doa terus, bilang astagfirullahaladzim, ya Allah udah mau maghrib belum ada temanku yang muncul, belum ada yang turun. Dari 40 orang itu kayak gimana sih sistem? Dari 40 orang itu yang lainnya udah di depan, udah turun, udah nyampe. Terus ini yang di belakang masih karena aku nungguin. Intinya aku nggak pernah jalan di depan kalau misalnya tim teman-temannya ikut trip aku ini selamat semua, intinya harus di depan, maksudnya aku harus di tengah kah, entah di belakang, tengah, depan. Nah lanjut ke cerita yang tadi lagi. Di pos 6. Nah di pos 6 itu aku duduk diam, nggak tahu apa-apa, lapar sendirian. Dengan kondisi gelap, maksudnya ini udah mau maghrib. Aku 1 jam di pos 6 Kak, belum sama sekali ada temanku yang datang. Terus di situ, ya Allah lapar banget aku, tapi aku harus kuat, maksudnya ya Allah itu lagi apa suara apa lagi nih, ya Allah kayak ada suara. Ya kalau di hutan memang banyak suara burung kan, tapi ini kayak rame banget. Habis begitu kan, jadi kamu pikirannya rame, betul Kak, rame banget. Terus aku lagi imbangi dengan doaku, ya Allah doaku udah habis ini, doa apa lagi? Doanya iya. Terus ya Allah apalagi itu, ada lagi ulang. Aku tutup mata terus bilang ya Allah bagaimana ini. Terus kemudian ada tim 3 orang yang jalan. Dia ini bangun tenda di situ karena aku udah capek juga, udah lemas, udah ini. Dia baru naik? Enggak, turun juga Kak. Ada sebagian yang ngumpul di kejadian itu, dia turun. Mungkin dia cari aku, maksudnya ini kok Rizka mana, nggak muncul juga. Jadi dia mungkin turun, bangun tenda. Aku bangun tenda di situ sama teman-teman. Di situ langsung ada suara Rizka. Wah, langsung aku lega Kak. Ya Allah, gelap di situ 1 jam. Bayangkan udah gelap, nggak bawa sama. Kamu nggak kepikiran ini Rizka? Kayak itu beneran yang panggil bukan ya? Kamu nggak kepikiran itu yang manggil beneran temanku bukan? Bukan Kak, karena ini si Andika udah di depan banget, udah nyampe. Pas setelah kejadian aku ngobrol sama si Andika, bilang bukan saya Rizka,
Bilang, bukan saya udah lama sampai di sini di base camp. Bilang, seriusan di kamu? Bukan. Saya juga baru sadar ketika dia minggir ke jalur dan aku lewat. Bukan betul Kak. Merinding aku kalau bilang ya Allah kayak pas di pos 6 sumpah ini aku nggak mau bawa trip lagi, nggak mau lagi, sudah capek aku. Maksudnya aku yang siksa, temanku juga nyawanya yang ini ada apa-apanya, orang tuanya pasti nuntut aku atau gimana kan. Iya. Terus temanmu itu gimana tuh keadaannya? Setelah itu alhamdulillah udah membaik kayak dia didenge. Apa sih maksudnya di gendong? Iya. Didenge. Didenge mana sana? Iya. Oke tuh. Digendong turun. Aku nggak pikir diriku. Kak langsung aku bilang, kau udah baikan. Kamu harus bilang, ya nanti aja aku cerita. Intinya ini dia udah sehat kan, udah bisa jalan kan. Ya harus aman. Bangun tenda di sini aja, istirahat di sini aja dulu, makan, baru kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Ya sudah, kejadian itu udah membaikan temanku, alhamdulillah. Turun. Nah pas turun di base camp cerita kayak gini, bilang ya Allah Kak, langsung temanku bilang memang Rizka ada salah saya ada orang pendaki apa yang hilang atau apa gitu di situ. Memang temanku kan tahu juga di sana dan warganya juga bilang di situ kalau emang di Gunung Bawah Karaing ini mistisnya kalau dibilang iya. Terus ada emang cowok yang nggak tahu sih ini cowok yang dia maksudnya yang aku yang lihat di situ atau gimana. Bilang yang penting sih itu alhamdulillahnya juga karena dia nggak ngajak ke mana-mana, maksudnya merinding ya Allah. Gitu. Bukan kayak gitu. Iya kayak maksudnya dia nggak ngajak ke jalur yang bukan jalur trek. Iya betul sih. Dia ngajak kayak turun-turun aja kayak gitu. Iya, aku jadi ngeblank sih ini maksudnya aku tidak bisa membayangkan, yakin. Tidak bisa. Itu yang di situ momen yang nggak pernah aku lupa. Tapi itu gimana ya? Temanmu juga mungkin mikir ya, Rizka mana sih katanya ambil gas kalau mau bangun. Iya pasti mikir dia makanya turun, sedangkan jarak dari pos berapa? 7 ke 6 itu lumayan jauh juga. Dan kamu ngejar itu 7 6 atau 65 ya, kurang ingat. Intinya aku kurang ingat itu 7 ke 6 kah atau 6 ke 5 intinya itu. Oke. Ya itu kalau aku jadi kamu mungkin kepikirannya adalah nggak mau naik lagi kayak gitu. Iya makanya sampai sekarang itu kalau mau diajak lewat tas sosok masih mikir aku. Sampai sekarang setelah kejadian itu nggak pernah lewat situ, pasti lewat ada kan berapa jalur? Ada 3, 4 berapa intinya aku lewat Lembana, ada namanya jalur Lembana. Kalau diajak tas sosok masih mikir aku. Kalau aku jadi kamu, iya sih, kamu mikir ya. Di sini aku lihat yang gini. Kalau aku jadi kamu kayaknya itu gunungnya udah jadi blacklist sih. Iya. Gak mau lagi ke gunung itu. Nggak tahu nanti ya. Emang sekarang aku bilang nggak mau, tapi nggak tahu kalau udah ini mungkin ke sana. Biasanya kita gampang berubah pikiran. Iya sih, betul. Oke, itu menurutku pengalaman tidak bisa terlupakan sih Rizka. Iya Kak. Ya semoga setelah ini pengalamanmu baik-baik semua dan luar biasa semua. Sama kan luar biasa kan pengalamanmu abisnya itu. Iya alhamdulillah. Keren aja. Binaya 5 hari 4 malam. Itu kan Binaya minimal itu 5 hari 4 malam. Tapi kemarin kita apa sih kayak gas terus. Jadi 4 hari 3 malam dapatnya. Tapi mau mati kita. Mau mati tapi masih hidup ya. Oh iya pas yang ini aja sih kalau di Binaya yang pas summit betul-betul air nggak ada. Betul-betul semua air teman-teman udah gak ada. Jadi kita minum di tempat penampungan. Bukan sungai Kak, tempat penampungan. Dan di samping-samping bukan sih penampungan, kayak air kayak tabungan gitu. Iya apa sih namanya ya kayak itulah. Terus samping-sampingnya itu tai rusa. Karena kan banyak rusa gitu. Mau gak mau lagi karena haus banget guys. Jadi saya ambil minum walaupun itu kayak ya Allah ini air beneran kan dia bukan air gitu.
kayak rasanya. Jadi aku pas minum itu emang sih tahu bilang air ini, tapi mau nggak mau kalau nggak minum ini. Iya. Jadi survive. Jadi minum kayak gini. Yang penting ketahuan lah. Iya, ketelah rasanya ini. Wih, betul-betul kehabisan air karena summitnya itu naik jam 2 sampai jam 11. 3, 4, 5, 6, Naik 7, jam 2 8, 9, sampai 10, jam 9 11. jam, 9 jam, 10 jam. Gila banget. Kita naik, turun. Oh, kita udah mau nyampe di puncak. Ternyata sampai di puncak turun lagi, nyebrangnya lagi, turun lagi, nyebrang. Iya, sana lagi, jalan lagi. Gila ya, betul-betul. Nggak ada sumber air ya? Ada Kak, tapi sumber air ini ada ember. Iya. Terus air hujan. Ada ini, jadi ditampung itu. Kalau nggak ada air hujan, kalau nggak hujan nggak ada air. Ada sih beberapa di pos berapa, aku lupa di pos berapa ada air, tapi setiap shelter itu ada kayak tempat penampungan. Jadi itu air hujan kita minum, mau nggak mau. Dan kebetulan itu waktu persediaan kalian sudah habis ya. Iya, udah habis. Jadi minum di air deket air rusak. Iya, bis. Tapi ada rusaknya beneran nggak sih? Ada. Kamu lihat rusaknya nggak sih? Ada. Di jalur itu juga lihat rusaknya. Ada. Iya, kayak kayak jalan-jalan ke Taman Nasional lah sih. Gitu. Iya, tapi lihat dari jauh. Oh, rusak kok. Iya, nggak tahu hewan apa lagi sana. Pasti banyak lah karena diulangin ya, dilihat lagi ada hewan apa aja. Skip sih. Capek. Nanti menyerah ini sama yang penting iya, aku kan sekarang kan ngejar Seven Summit Kak. Iya. Kalau misalnya udah ke sana, apalagi aku tahu jalurnya, ya nggak mau lagi. Tapi kan kalau Rinjani emang pekerjaan, jadi berkali-kali ke sana. Aku yang tahu berapa kali ke Rinjani? Keempat, minggu depan mau ke Rinjani. Minggu depan ke Rinjani. Tanggal berapa sekarang? Iya. Minggu depan ke Rinjani, boleh nih just tip. Kerinci juga yang mau just tip. Boleh, nanti kita tulis di sini Instagramnya Rizka. Kalau memang kalian mau just tip sama Rizka, bisa DM aja gitu Rizka. Betul banget guys. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mimpi ke Rinjani dan kerinci dan fisiknya tidak kuat, bisa banget kirim aja ke Rizka. Gitu. Karena semua itu dipermudah ya kan Des. Doakan juga teman-teman, walaupun Rizka fisiknya alhamdulillah sekarang kita nggak alhamdulillah sehat. Semua di jalur juga kuat dan selamat sampai di puncak. Pulang juga di rumah dengan selamat. Mendukung. Oke, gitu teman-teman. Ini sharingnya kita banyak banget. Terima kasih banyak ini Rizka. Sebenarnya masih banyak banget guys, tapi waktunya udah nanti teman-teman ini bosan. Tapi aku paling ini tadi loh, waktu kamu ceritain tentang gunung-gunung yang di luar, dan itu tuh menurutku ternyata gunung-gunung yang di luar Jawa itu mereka punya ciri khas masing-masing dan mereka punya ceritanya masing-masing, ya nggak sih? Betul Kak. Kayaknya kalau cuma di Jawa, aku naik dari sini ke situ, naik gunung ini, naik gunung itu, rata-rata kebanyakan ceritanya sama. Paling cuma view-nya aja yang beda. Betul. Untuk trekking rata-rata sama. Paling cuma beberapa gunung aja yang di sebelah situ tuh ada tanjakan yang kayak gini, ada batu yang seperti ini. Tapi kalau di yang tadi kamu ceritain, kayaknya memang setiap trek, setiap jalur, setiap gunung itu beda-beda semua. Iya Kak. Apalagi kemarin aku naik di Mekongga 8 hari di hutan. Bayangkan 8 hari. Untungnya dia sampai rumah masih jadi Rizka ya. Kalau sampai rumah sudah berwujud, sudah menyatu dengan satwa di sana, susah itu Rizka. Betul. 8 hari. Kalau soal pengalaman nggak ada bisa bikin berapa buku ya. Banyak banget guys. Yang terlama kamu di hutan 8 hari. Iya 8 hari yang paling lama. Tapi insya Allah nanti ada planning ke Gandang Dewata yang 10 hari katanya. Aku tipikal orang yang kalau udah penasaran. Iya sih, kemarin aku mau ke laser sama teman. Tapi waktu pas turun Rinjani aku mau langsung terbang, tapi aku ujian ada kegiatan di Jogja lagi, jadi harus kuliah, kerja, intinya harus seimbangkan semua, manage semuanya, kuliah, kerja, healing. Oke, healingnya dia healing berduit, beda sama kita yang cuma healing aja ya. Tapi bisa sih, maksudnya jadi referensi buat teman-teman nih, kalau misalnya kalian mau cari pengalaman itu juga bisa tanya-tanya tuh sama Rizka, karena ya tadi kayak kamu bilang sih, sharing ya. Bahasanya sharing. Tapi kalau dilihat bisa sih kalau cari pengalaman dari kamu, maksudnya udah
dari SMP, dari SMP sudah naik kita sudah Iya. naik gunung. Alhamdulillah nggak tahu, nggak pernah bosan. Iya, dan memang mungkin jalannya ya. Semoga sampai tua bersama orang yang sefrekuensi. Amin. Iya, itu kayak doa yang paling kayak kalau misalnya lihat konten sama anaknya, maksudnya kan umur kita kan nggak tahu sampai di mana, tapi aku sebisa mungkin dan minta sama Allah dapat jodoh yang suka ke naik gunung, suka ke alam, dan tidak melarang tidak melarang ini itu intinya. Ya, sayang banget sih kalau dilarang. Walaupun dia nggak suka, yang penting dia nggak ngelarang. Iya betul. Ya, betul. Iya. Ya kita aminin ya teman-teman. Amin lah bagi kamu. Kasihan lu dia. Dari zaman SMP ini naik gunung tuh semua dilarang. Iya. Tapi aku jadi juga kepikiran, kayaknya besok agendain ke sana di sesi ke gunung-gunung yang kamu sebutin tadi. Kayak betul, harus mereka punya cerita-cerita yang beda tentunya sama gunung-gunung di sini. Mungkin aku kalau nanti pertama kali ke sana, aku bakal kaget. Ternyata sepadat ini hutannya, atau ternyata seasri ini suasananya, rindu aku. ternyata seseger ini udaranya. Mungkin aku bakal pikiran kayak gitu sih. Soalnya kita tahu sendiri Jawa kan udah metropolis kan. Nah iya. Dimanapun udah metropolis, hutan gak seseger di tempat kau. Begitu. Jadi dia aja. Kita bahas lagi tanggal berapa tadi Rizka? Apa Kak? 15, 17 Agustus ke Latimojo. Kalau memang kalian pada minat ke sana dan kebetulan juga jadwalnya oke, bisa aja kontak ke Rizka, nanti DM ya Rizka berarti. Iya, DM aja. DM nanti kita tulis di sini untuk Instagramnya Rizka gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian juga punya pertanyaan yang lain yang kebetulan kau belum aku tanya ini sama Rizka, atau karena kita waktunya udah mepet dan kalian kok soal konten juga nggak ini sih pertanyaannya nggak disebutin gitu ya kan, boleh tulis di deskripsi, nanti kita sampai ke Rizka, atau nanti bisa langsung DM ke Rizka gitu. Pasti dibahas kan Rizka? Iya pasti dibahas. Selagi jariku masih bisa membahas, insya Allah dibahas semua teman-teman. Selagi dia masih pegang HP nih, selagi kakinya dia nggak digunakan. Iya betul. Selagi masih aktif. Iya, selagi pasti masih ada balas. sinyal. Betul. Oke, paling terakhir tips dan trik buat kamu sebagai content creator di gunung. Kayak sekarang zamannya ini nih, konten kan. Betul. Ada nggak sih tips efektif banget waktu di gunung kamu sebagai content creator itu apa? Tips buat teman-teman yang mau konten di gunung. Yes, itu dia. Yang pertama, teman-teman kalau misalnya mau konten, usahakan kalau lagi scroll nih, kan biasanya aku mau ini deh, mau konten kayak gini deh, kan biasanya kayak gitu. Kalau misalnya lagi scroll, iya referensi teman-teman, simpan atau rekam layar. Dan kalau misalnya punya aplikasi VN, kan aku pakai aplikasi VN, jadi aku rekam layar terus masukkan ke VN. Jadi aku masukkan di VN, jadi nanti di gunung kan kalau kan VN nggak pakai paket data, jadi bisa diedit di manapun bisa. Yang penting udah ada soundnya. Jadi aku masukkan ke VN. Oh iya nanti ini, terus tulis di deskripsi. Misalnya aku mau naik Gunung Sindoro nih, job Sindoro, asik kayak gitu. Nah terus yang kedua, teman-teman untuk membackup konten yang teman-teman masukkan ke VN, tulis di catatan konten Sindoro. Yang pertama, konten lari-lari, sound ini kayak gitu. Sedetail itu ya? Iya, kalau aku kayak gitu Kak. Jadi misalnya aku mau naik gunung ya, jadi setiap aku naik gunung pasti masukkan di catatan HP sini. Terus kalau untuk konten aku masukkan di aplikasi VN. Jadi setiap ini, apalagi kan minggu depan aku mau ke Rinjani, jadi udah ada konsepnya. Udah ada kayak ini job Rinjani part 4 kayak gitu. Asik juga sih. Jadi semuanya terorganisir ya. Betul Kak. Kita jadi kan biasanya orang Rizka pusing banget aku mana kontennya ya. Nah betul. Maksudnya jangan pas di lokasi karena pasti pimplang. Jadi kalau misalnya udah masuk di VN enak. Oh iya begini lihat teman-teman. Maksudnya kalau kita mau konten bareng, ini lihat videonya kayak gini. Jadi kalau videonya udah ada, footage-nya udah ada, download simpan yang video yang dimasukkan di VN, simpan, baru masukkan video yang footage di VN kayak gitu biar gampang kalau aku. Terus jangan lupa bawa tripod. Betul banget, daripada nanti
di tas ditumpuk-tumpuk ya kan. Dan Kayak gitu. iya, dan harus pede juga sih di depan kamera. Kan biasanya orang nggak pede tuh kalau misalnya ada orang di samping kanan kirinya. Aku sih pede-pede aja. Halo guys, sekarang saya berada di Gunung Rinjani, bla 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 bla. Yang penting pede dan berani. Itu Rizka yang pede sih. Aku sendiri jujur aku nggak pede sih. Aku kalau di sini kita karena di ruangan ya maksudnya, dan aku cuma ngobrolnya sama Rizka aja. Aku pede nih walaupun ada kamera kanan kiri, aku pede. Gitu. Oh. Tapi kalau sudah di gunung udah rame orang bisa harus kayak. Aku nggak pernah. Itu pun lagi kayak kemarin di Rinjani. Orang-orang lihat-lihat aku kan endorse Green Forest, asik sebut nama. Oke. Di puncak. Ini rame banget, orang-orang lihat terserah, aku mau cari uang, aku cari ini, jadi kayak ngomong aja walaupun kadang gugup, kadang ulang dulu, ulang lagi, enggak, pede-pede aja. Aku sih ya kayak gitu. Aku di gunung pegang HP aja masih untung ingat gitu. Oh enggak, aku selalu standby, tangan kananku selalu memegang kamera karena momen Setiap itu momen ya harus didokumentasikan, dan dokumentasi itu harus diabadikan di sosial media. Bener sih. Betul. Nah, dan buat teman-teman yang suka jalan juga, sayang banget sih kalau misalnya mereka cuma mendokumentasikan dan simpan di galeri dan tidak didokumentasikan di sosial media. Itu kayak menurut saya sayang banget, karena apalagi sekarang di era digital kan, di era digital orang-orang semua lihat dari sosmed. Dan aku pun juga sebenarnya bukan mengejar followers, bukan mengejar viewers, tapi aku selalu mengabadikan momenku di sosial media aku. Orang mau lihat banyaknya atau tidaknya itu terserah. Karena kayak misalnya nih, tadi kan sempat aku lihat kan dokumentasi Lembah Loe aku kan. Nah kan bisa di scroll ke bawah. Ini Kak dokumentasi aku di Lembah Loe. Sebagai dokumentasi. Iya, dan ternyata aku dengan iseng-iseng doang mengabadikan momen di sosmed, orang-orang semua lah kok ini banyak yang suka, banyak yang nonton, banyak yang follow. Jadi aku kayak makin semangat buat ngonten, padahal itu tujuan pertama saya bukan untuk mendapatkan follow sendiri ya, bukan. Cuma kayak seru juga ini karena orang-orang suka konten kepada aku anaknya rendem. Kayak gitu sih. Iya, kalau pada suka konten random. Iya, makanya tuh kalau aku setiap ketemu sama orang-orang, ayo yuk berusaha, maksudnya yuk dokumentasi, yuk buat konten, walaupun itu kontennya kayak satu video terus kata-kata real, terserah, intinya ikuti tren yang sekarang, ikuti maunya Instagram kayak gimana, TikTok kayak gimana. Jangan pernah merasa kayak wah Rizka aku nggak mau, takut dibilangin sok-sok inilah. Wah jangan banget itu guys. Maksudnya jangan dengar perkataan orang lain, karena kalau misalnya orang lain yang kita mau dengar, kita bakalan tidak bisa berkembang, tidak bisa bergerak kalau misalnya dengan satu kata itu. Sedangkan orang-orang banyak yang suka sama kita. Betul kayak gitu. Dan terutama kalau konten, niat itu utama sih. Nah, konsisten teman-teman. Aku aja setiap hari itu, kalau mungkin teman Instagram, setiap hari pasti ada kontenku. Wow. Paling sedikit itu 1, dan paling banyak itu 5. Dan aku tipikal orang yang tidak bisa tidur ketika kontenku belum ada, ketika konten stokku besoknya belum ada. Kayak aku selalu kepikiran, harus scroll dulu ya, gitu. Iya kayak gitu. Jadi emang harus ada. Jadi di VN ku itu udah ada stok kontenku untuk aku aku upload. Kalau misalnya nggak ada, kayak ya Allah, kayak karena memang kamu suka di situ. Iya. Kamu suka bikin kayak gitu. Iya, kayak random, walaupun menurut saya videoku kayak biasa-biasa aja, tapi yang penting kamu suka. Iya, betul. Iya. Ya, beda orang yang nggak lihat sih pokoknya. Iya. Aku kadang pingin sih bikin kayak gitu, tapi pokoknya aku terlalu malas untuk itu. Jadi iya sih, orang-orang malas ngeditnya aja, kayak nggak ada sinyal, nggak usah ngapain. Jadi nggak pernah dibuka. Berarti kakaknya tim menikmati. Ya bisa jadi. Iya kan. Gitu. Aku tim menikmati. Mendokumentasikan. Iya, kalau menikmati kadang nggak mau lagi nih dokumentasi, tapi nggak tahu, tanganku harus. Karena sudah jadi kebiasaan. Iya, kebiasaan. Sudah jadi hobi. Iya, intinya tetap upload aja teman-teman. Mau sedikit viewersnya atau tidak, terserah. Jangan pikir itu. Tetap konten, tetap ngupload, itu aja sih dari aku. Oke, thank you Rizka. Tapi kalau misalnya kalian ada yang masih dibingungin, bolehlah nanti langsung konsultasi aja. Langsung DM aja. Konsultasi sama Rizka. Oke, terima kasih dari kita, dan see you di next part. Goodbye. Goodbye.